kita bisa men-treatment diri kita, memberikan tambahan natural killer untuk tubuh kita sendiri supaya kita semakin mampu melawan penyakit, kuman, atau juga kita semakin bisa menurunkan resiko tubuh kita terhadap penyakit ataupun kanker gitu. Aku pengen tahu nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu gitu kan, berapa sih harga untuk NK Cell ini, natural killer cell? Ya. Karena ini kan obat, maksudnya bukan obat, maksudnya ini kan baru ya, baru dan belum ada ya aku rasa, dan aku belum pernah dengar sih di Indonesia gitu kan, dan mungkin bertanya-tanya kalau di Amerika udah ada ya kan, dan di Indonesia sendiri berapa sih kisarannya kira-kira, Dok? Halo, assalamualaikum. Saya Cinta Penelope. Udah lama banget aku nggak podcast, tapi kali ini aku pengen podcast yang bermanfaat aja, terutama sesuai pengalaman aku. Karena gini, banyak banget orang yang bertanya sama aku di Instagram maupun YouTube aku nge-DM tentang penyembuhan aku gitu. Gimana sih aku bisa rilis dari cancer? Aku nggak bisa bilang itu rilis karena ini juga belum 5 tahun sebenarnya. Cuman kalau dibilang sehat, alhamdulillah jauh sangat-sangat sehat. Dan salah satu bintang tamu, bukan salah satu, emang salah satunya bintang tamu aku hari ini, beliau yang ada di saat aku ya proses aku lah dari sehat ke sakit ke kurus, berjuang sampai aku bisa seperti ini lagi ya. Dia selalu ada buat aku, yaitu Dr. Wenita. Halo. Hai. Kalau ingat zaman-zaman 2012 ya, Dok Wen ya. 2012 itu aku lagi sehat-sehatnya juga sama beliau dan masih belia juga. Tapi pada saat aku sakit juga aku terpuruknya, merasa kayak nggak ada apa ya, keinginan buat hidup lah waktu itu. Cuman aku nggak berani ngomong sama orang tua gitu, tapi hasil-hasil itu aku coba komunikasi sama Dok Wen selalu ngasih aku tempat-tempat terbaik ya waktu itu buat berobat. Oh ini dokternya bagus nih, dokternya bagus gitu. Jadi aku coba jalanin, karena banyak orang yang takut ke rumah sakit karena takut ketahuan penyakitnya, padahal salah. Harus ke rumah sakit agar kita tahu dan kita bisa tanggulangi rasa sakit itu, dan insya Allah hilang gitu kalau bisa ya. Beratnya aku dulu adalah belum sekeren sekarang pengobatan. Saat itu aku cuma bisa berobat, berusaha berdoa pasti gitu kan, tapi belum ada yang namanya sistem perlawanan untuk sel kanker itu sendiri. Nah, sekarang ini sudah ada apa yang namanya penelitian ya, Dok ya? Iya, betul. Penelitian. Ini kenapa aku pengen share, padahal aku ini udah hampir 6 bulan nggak pernah podcast. Aku malas, tapi menurut aku ini penting banget. Dan banyak banget kalau bisa kita bantu orang yang di luaran sana, bahkan yang mereka punya uang tapi mereka nggak tahu harus ngapain gitu loh teman-teman aku, karena ketakutan itu sendiri gitu. Nah, Dok Wen, aku pengen nih, Dok Wen kan punya satu penelitian yang jauh banget di negeri Paman Sam dan di Jepang atau di mana lah gitu, nggak tahu. Nah, dan ini keren banget menurut aku, yang namanya tuh natural killer cell. Boleh cerita nggak, Dok Wen? Tapi sebelumnya nih, Dok Wen ngobrol dulu deh sebentar. Profiling mungkin teman-teman pengen tahu siapa sih Dokter Wen ini sebenarnya, dokter cantik ini siapa? Nama saya Dr. Wenitan. Hari-hari ya profesi seperti yang Cinta bilang, saya berprofesi sebagai seorang dokter. Walaupun memang hari-hari lebih banyak di bidang kecantikan, estetik, tetapi dan juga anti-aging. Tetapi dari situlah saya banyak belajar bagaimana sih untuk memaksimalkan kesehatan kita. Karena ternyata tubuh manusia itu sudah Tuhan karuniakan dengan kemampuan untuk bisa bertahan terhadap situasi apapun, dan akan sangat lebih baik sekali kalau kita bisa memaksimalkan kesehatan ini dari awal sampai pada akhirnya nanti gitu loh. Jadi saya belajar banyak banget tentang terutama anti-aging ya, yang sampai sekarang mungkin kita lebih kepada arahannya itu adalah kepada reverse aging, karena hal itu sesuatu yang mungkin terjadi. Karena kan kalau dulu kan gimana sih reverse aging, kayaknya nggak mungkin deh, anti aging aja udah setengah mati ya enggak. Tapi sekarang tidak, kita bisa melakukan suatu pola hidup yang bisa mencapai yang kita namakan reverse aging. Tapi tadi berkaitan dengan Cinta, mungkin saya cerita tentang natural killer cells ya. Jadi ada satu
substance di badan kita, yaitu bagian dari sel darah kita sendiri, bagian dari sel darah putih, yang mana kita tahu sel darah kita kan ada dua, sel darah merah dan sel darah putih. Nah, sel darah putih inilah yang bekerja sebagai tentara perang di dalam tubuh kita kalau kita ada penyakit, ada virus, ada kuman, ataupun ada benda asing yang tidak diinginkan, itu biasanya yang berperang melawan ini semua adalah si sel darah putih. Nah, sel darah putih sendiri itu dibagi menjadi berbagai macam. Ada limfosit, neutrofil, eosinofil, dan sebagainya. Nah, kalau mungkin pada zaman COVID kita sering mendengar yang namanya limfosit, neutrofil, itu adalah tentara-tentara perang yang memang keluar pada saat kita melawan virus COVID tersebut. Nah, di balik semua itu ada satu lagi yang namanya natural killer cell, sesuai dengan namanya. Nah, ini adalah sel yang membunuh si kuman, si virus, ataupun tumor, ataupun sel yang tidak diinginkan oleh tubuh kita, si natural killer cell ini. Nah, natural killer cell ternyata dengan teknologi yang sekarang sangat maju, itu bisa kita harvest dari darah kita sendiri. Jadi, kita bisa men-treatment diri kita, memberikan tambahan natural killer untuk tubuh kita sendiri supaya kita semakin mampu melawan penyakit, kuman, atau juga kita semakin bisa menurunkan resiko tubuh kita terhadap penyakit ataupun kanker gitu. Kurang lebih seperti itu kalau kita cerita tentang tadi yang Cinta bilang, apa sih dari teknologi yang baru saat ini yang bagus sekali diketahui untuk dunia kesehatan. Ini menjadi harapan baru ya dok ya, maksudnya untuk terutama buat yang punya penyakit berat seperti diabetes gitu kan, cancer atau stroke sendiri bisa juga ya? Ya, jadi begini, ketika tubuh kita banyak inflamasi, artinya kan juga banyak sel-sel yang terganggu ya, dan lagi pada saat tubuh kita dalam kondisi yang lemah, otomatis biasanya mungkin kuman-kuman yang ada menjadi lebih tanda kutip menginfeksi karena tubuh kita lemah. Nah, disinilah fungsi natural killer untuk melawan si kuman, si virus ataupun sel-sel yang bermutasi. Ketika seseorang itu memiliki tanda kutip resiko sel yang bermutasi atau mungkin tumor ataukah kanker. Nah, biasanya natural killer itu yang berperang melawan si sel-sel yang ganas ini atau sel-sel yang bermutasi ini. Jadi tergantung dari tubuh kita. Kalau natural killer sel kita itu poten, artinya jumlahnya cukup, artinya kita bisa berperang melawan dia. Tapi kalau natural killer sel kita kurang, nah resiko si sel-sel yang bermutasi ini pasti kan berkembang lebih tinggi kemungkinannya karena sel kita kalah istilahnya. Jadi kita bisa men-treatment, artinya kita bisa infus atau suntik natural killer untuk menjaga tubuh kita supaya sehat tuh lebih maksimal gitu. Berarti ini nggak harus yang sakit ya, maksudnya yang sehat pun karena bertambahnya usia juga pasti banyak kita ke sel-sel yang hilang ya. Betul, sel-sel yang rusak dan lagi juga kemampuan kita untuk istilahnya imunitas kan menurun ya. Bagusnya adalah kita bisa mengukur natural killer kita ini, si NK sel kita ini ada berapa, itu bisa dites. Jadi kita bisa lakukan tes darah untuk mengukur natural killer kita ada berapa nih. Nah, itu juga ada istilahnya kayak ada benchmarknya lah, ada ukurannya. Dalam jumlah sekian, oh itu masih bagus. Artinya mungkin resiko terhadap penyakit-penyakit tertentu masih rendah. Tetapi ketika sel natural killer selnya posisinya loh kok cuma sedikit, artinya mungkin resiko untuk terjadi penyakit tertentu itu lebih tinggi. Jadi mungkin sebaiknya natural killernya ditambah untuk mengeliminasi resiko-resiko yang ada gitu. Karena naiknya populasi dunia sekarang yang udah nggak jelas menurut aku ya, makin banyak virus dan penyakit baru. Iya, betul. Nah, jadi tubuh juga rentan gitu kan, dan cuaca juga udah nggak jelas gitu. Betul. Itu imun pasti turun dan kita butuh itu ya. Aku pun juga mau. Betul. Karena aku April besok udah 5 tahun, insya Allah survival bisa rilis, ya. survival ya, Puji insya Allah, Tuhan. amin.
berkat dirimu juga yang selalu doain aku gitu kan. Dan aku senang banget dengan adanya NK Cell ini, maksudnya aku pengen menekan terutama supaya yang itu nggak balik lagi, jangan sampai balik lagi ya kan, dan imun aku juga balik lagi ya, supaya imunitas kita semakin bagus, jadi kita bisa melawan dengan sendirinya kan. Kalau untuk rangkaian NK Cell ini mungkin banyak nih pemirsa yang pengen tahu nih dok ya, maksudnya kalau mau di-spill nggak apa-apa, atau mau datang untuk konsultasi juga nggak apa-apa ke sini gitu kan. Nih Dok Wen, aku pengen tahu nih, mungkin masyarakat juga pengen tahu gitu kan, berapa sih harga untuk NK Cell ini? Karena ini kan obat, maksudnya bukan obat, maksudnya ini kan baru dan belum ada ya aku rasa, dan aku belum pernah dengar sih di Indonesia gitu kan. Dan mungkin bertanya-tanya, kalau di Amerika udah ada ya kan. Dan di Indonesia sendiri berapa sih kisarannya kira-kira dok? Ya, NK Cell sendiri untuk treatmentnya mahal itu kan relatif ya. Benar. Tapi untuk NK Cell itu sebetulnya tidak semahal stem cell. Kan orang punya perkiraan ya kalau stem cell. NK Cell itu tidak semahal stem cell. Dan prosesnya juga cukup unik. Jadi seperti yang tadi saya bilang, NK Cell yang saya sarankan itu memang bisa diambil dari darah kita sendiri. Jadi di-harvest dari darah kita sendiri, sehingga tidak perlu khawatir tentang kecocokan dan sebagainya. Ya, caranya kita ambil darah sejumlah mungkin sekitar 40 sampai 50 cc. Nanti bisa dibantu oleh petugas perawat yang mengambilin darahnya, lalu dimasukkan ke dalam tabung-tabung atau soft bag. Lalu darah ini akan dikirim ke lab untuk diharvest. Seperti itu. Nanti setelah 2 sampai 4 minggu dari darah kita sudah terharvest itu natural killer cell. Kurang lebih biasanya yang diinfus balik itu sejumlah kurang lebih 5 miliar sel. Berarti dia bermutasi ya? Betul, bukan bermutasi, dia berkembang. Kita biakkan, dia dikembang, biakkan, bukan mutasi. Dia nggak boleh mutasi justru. Jangan sampai mutasi. Dia itu kita biakkan dari darah kita sendiri. Kan di darah kita kan ada sel darah putihnya, lalu kita ambil natural killer cell-nya, nah di situ kita biakkan di lab. Nah, sehingga dia bertumbuh berkembang sampai jumlahnya kurang lebih 5 miliar sel. Nah, kita infus kembali pelan-pelan ke tubuh kita. Nah, di situ treatment NK Cell itu seperti itu. Untuk side effect-nya? Untuk side effect-nya biasanya pada saat infus sel seperti ini bisa misalnya pusing, mungkin bisa kayak meriang ya, kayak agak demam tapi bukan demam tinggi, biasanya mungkin agak meriang bisa, atau beberapa pasien bisa juga agak sedikit mual, bisa karena kan kita menginfus sel hidup ke dalam tubuh, jadi pada saat diinfus pun dripnya itu juga harus perlahan supaya masuknya juga pelan-pelan ke tubuh kita. Jadi biasanya efek yang terjadi kalau misalkan ada pusing atau agak meriang itu kita hentikan sementara, mungkin tunggu 15 menit lalu dilanjutkan kembali. Nah, biasanya itu sampai treatment berakhir. Oke sih, nggak ada masalah. Kalau misalnya untuk orang kita bisa bilang dia nggak punya penyakit nih, cuman kan dia butuh tuh penambahan sel yang berkurang karena usia gitu, atau karena beliau begadang banyak gitu kan, lifestyle-nya lah gitu kan, terus dia ngerasa dia nggak ada penyakit tapi dia pengen memaksimalkan kesehatannya. Itu kira-kira dalam setahun berapa kali? Ya, itu bisa banget dilakukan. Bahkan mungkin sebetulnya yang seperti ini bisa mendapatkan manfaat yang maksimal karena kondisi dia satu tidak punya penyakit, artinya dia masih sehat, mungkin hanya lifestyle-nya aja lah ya kan, orang kan punya lifestyle masing-masing ya, kita mau bilang lifestyle kita bagus juga sebagus apa sih ya, pasti kan ada cheating-cheatingnya lah gitu kan. Nah biasanya kalau yang seperti ini kita akan lakukan yang pertama, rangkaiannya itu lebih baik kita lakukan stem cell dulu. Kenapa? Satu, badannya sehat. Jadi kita yang pertama adalah meregenerasi dulu dari kekurangan-kekurangan, kan namanya aging ya. Kayak kita pakai meja aja ya, udah 2-3 tahun pakai kan dia semakin berkurang lah. Pastilah tubuh kita juga sama, pasti ada kelemahan di tubuh kita. Nah, kita regenerasi dulu, sel-sel organ tisu semua kita regenerasikan supaya bisa optimal kembali. Lalu setelah terapi stem cell, mungkin 3-6 bulan kemudian boleh masuk NK cell. Tapi biasanya ketika sudah terapi stem cell, itu setelah 3 bulan sebelum NK cell,
biasanya saya suka cek dulu nih NK cell-nya berapa, gitu loh. Kalau NK cell-nya mungkin masih banyak, bisa ditunda tahun depan. Untuk terapi NK cell-nya mungkin agak jauh sedikit gitu loh. Maksudnya nggak harus intens banget, karena stem cell saja itu sudah membawa manfaat banyak banget untuk mereka yang memang masih sehat, gitu. Jaraknya dari stem cell ke NK cell untuk orang yang sehat biasanya 3-6 bulan bisa. Tapi umumnya biasa saya taruh di bulan ke-6 gitu. Untuk melengkapi supaya imunitasnya menjadi lebih baik. Oke. Nah, kalau untuk orang yang sakit, Dok, Nah. misalnya kayak kan ada tuh beberapa orang yang juga kesini sama Ya. aku waktu itu udah Ya. stadium 4 ya. Ya. Nah, itu bagusnya maksudnya yang dilakukan pertama dan menjalani si NK cell ini berapa kali dalam setahun? Ya, jadi biasanya kalau untuk mereka yang memang perlu sekali di boost ya NK cell-nya itu bisa setahun, bisa 2-3 kali tergantung dari kondisi pasien masing-masing itu berbeda. Jadi biasanya kita akan lihat histori dari pasien tersebut, keluhannya apa, sudah berapa lama, sudah berobat seperti apa, itu kan penting juga kita ketahui ya. Lalu juga mungkin sebelum treatment biasanya juga saya akan minta tes yang terbaru yang sudah dilakukan apa saja, lalu baru kita tentukan bagaimana perjalanan treatmentnya gitu. Dok, nih aku tadi sebenarnya aku pengen bahas stem cell itu nanti, tapi nggak apa-apa, tadi udah dibahas. Aku pengen meluruskan aja nih, Dok. Ya. Banyak hoak ataupun gimana ya, aku kasihan ngelihat beberapa teman-temanku yang penderita CA juga. Yang aku bilang, aku nggak menyalahkan satu brand ya, cuman aku sedih aja kok bisa dimanfaatin orang dalam keadaan seperti ini gitu kan. Jadi dia sudah melakukan stem cell yang notabene itu dari hewani gitu, dari hewan gitu, dan aku nggak paham. Jadi maksudnya banyak orang-orang yang belum paham stem cell ini apa sih gitu kan. Terkadang oh ini stem cell bagus. Cinta, stem cell berapa? Dokter tahu dong stem cell aku berapa? Stem cell aku itu hampir 800 juta per sekali kan? Betul, nah, betul. Karena memang waktu itu kebutuhan aku juga segitu dan dokter ini kaget. Oh, Cinta ini kemahalan, ya kan? Makanya akhirnya aku stem cell di sini. Dan mamaku juga waktu itu stem cell di sini karena berapa juta sel yang masuknya sama seperti aku lakukan di luar waktu itu, tapi harganya jauh lebih murah di sini. Bahkan ngebabat setengah harga, jauh lebih dari setengah, mungkin 70% lah lebih murah dibandingkan yang aku pakai di luar waktu itu. Dan kualitasnya sama gitu, emang dari pusar bayi ya. Pusat bayi. Iya, dan banyak juga nih pas aku tanya ke orang, oh aku stem cell 35 juta Cinta, aku stem cell 70 juta Cinta gitu kan, tapi nggak sembuh-sembuh, gue udah setiap minggu loh ini, dia bilang kayak gitu kan. Loh kok bisa setiap minggu, aku mikir kan, sedangkan dia bekerja sebulan kemudian kita baru bisa lihat kan. Benar. Nah kok ini setiap minggu, iya ini stem cellnya ini, wah ternyata ini aku juga nggak paham nih, makanya aku nanya sama dokter nih, apa sih perbedaan stem cell ini dengan stem cell pusar bayi dengan yang hewan yang lain-lain, apa bisa hewan itu dipakai ke manusia gitu? Jadi gini, kalau yang kita sebut sebagai stem cell itu kan sel induk ya. Jadi untuk kita manusia, jadi stem cell untuk kita atau yang disebut stem cell untuk kita adalah yang sumbernya dari manusia lagi, ya kan? Nah, sumber itu bisa didapat dari mana? Stem cell itu bisa didapat dari yang pertama sumsum tulang bisa, yang kedua dari darah bisa, yang ketiga dari fat lemak bisa, yang keempat dari tali pusat. Ya, tali pusat itu bisa dari darah tali pusatnya ataupun dari jaringan tali pusatnya, gitu. Nah, kalau kita memisahkan gitu, kita melihat juga kondisi pasien. Contoh misalkan kalau yang dari sumsum tulang atau yang dari darah itu mungkin untuk tipe kelainan-kelainan tertentu yang lebih spesifik. Karena kita bisa lihat untuk ngambil di sumsum tulang saja, untuk donornya saja itu kan perlu lebih rumit ya, dengan resiko yang lebih besar. Jadi biasanya untuk penyakit-penyakit lain kita lebih memilih menggunakan tali pusat bayi. Dari fat kita sendiri juga bisa. Jadi kita bisa ekstrak kita punya fat, lalu dikirim ke lab, lalu di harvest menjadi stem cell, itu bisa banget. Bahkan kita bisa men-storage fat kita sendiri. Misalkan mau pakai tahun ini, nanti tahun depan mau pakai lagi supaya fatnya nggak usah diambil lagi, itu pun bisa. Tetapi kembali lagi, kualitasnya itu jauh
lebih bagus yang tali pusat bayi karena dari umur aja udah beda nih, ya kan? Nah, jadi biasanya umumnya kita mengambil stem cell yang disebut mesenchymal stem cell yang berasal dari tali pusat bayi. Nah, treatmentnya itu seperti apa? Treatmentnya ini pun kita harus melihat berapa jumlah yang dibutuhkan. Setiap orang itu berbeda, berapa jumlah selnya. Itu pun harus ditentukan melewati rangkaian pemeriksaan. Jadi ya? betul harus lakukan screening dulu. Jadi dan stem cell ini bukan sesuatu yang bisa ditaruh dalam bentuk packaging karena dia murni sel hidup. Jadi nggak bisa misalkan Cinta bilang ke aku mau stem cell lalu saya keluarkan sesuatu yang di packaging itu nggak bisa Cinta. Jadi yang seperti aku bilang tadi. Cinta kita lakukan dulu screening, mungkin tes darah, ini itu cerita dulu punya masalah kesehatan kah? Kalau enggak punya ya enggak apa-apa, nanti kita tentukan berapa jumlah sel. Nah setelah kita bisa menentukan berapa juta sel yang mau ditransplant ke dalam tubuh kita, baru kita ke lab nih, tolong buatkan sekian banyak jumlahnya misalnya untuk Ibu Cinta. Nah setelah nanti di lab selesai harvest stem cell-nya, kita akan lakukan transplant itu sebisa mungkin di hari yang sama saat sel keluar dari lab. Nah, Cinta datang ke klinik kan waktu itu, lalu kita infus atau kita suntik ke tubuh, kita transplant ke tubuh. Nah, seperti itu. Jadi yang disebut sebagai stem cell untuk kita manusia, ya seyogyanya berasal dari manusia lagi. Bahannya, source-nya dari mana tadi yang sudah saya sebutkan, tetapi intinya dari orang gitu. Bisa autologus, bisa dari tubuh kita sendiri atau bisa dari tubuh orang lain gitu. Kalau seandainya aku pengen tengahin tadi yang orang tadi dari hewan lebih baik dari manusia gitu kan? Ya kalau yang dari hewan kita sebutnya sebagai sel terapi ya. Sel terapi. Betul. Soalnya waktu itu juga Prof yang dokter onkologi aku juga bilang waktu itu Cinta jarak umur manusia dengan hewan juga sudah berbeda, ya kan? Jadi perkembangan selnya juga berbeda, gitu. Jadi ya tetap manusia makanya waktu itu aku pakai yang plasenta bayi kan. Betul. Dan mamaku juga di sini waktu itu. Nah cara kerjanya seperti dokter Weni bilang tadi kan, maksud mamaku ngelewatin screening dulu. Betul. Nah habis itu dok Wen kan mamaku tinggal di Batam waktu itu ya. Dokter bilang ini 3 hari lagi selesai, ya kan? Nah kita bisa 3 hari lagi infus. Jadi barang sudah keluar dari di lab langsung diinfusin ke mama aku gitu. Jadi yang namanya disimpan, setiap minggu kita udah masukin ke ininya itu nggak benar ya. Ya, nggak seperti itu sih yang kita kerjakan ya, berbeda. Karena maraknya sekarang itu berseliweran di internet ya dok, jadi banyak banget orang yang akhirnya salah kaprah. Akhirnya banyak juga oknum-oknum yang menjual yang bukan isinya. Iya gitu. betul. Akhirnya, bukan seperti yang disebutkan. Iya, makanya lebih baik konsultasi dulu gitu kan sama dokter. Kalau misalnya yang punya penyakit dalam ya ke penyakit dalam, yang punya cancer ya ke onko gitu kan. Kalau misalnya bisa komunikasi dulu dan kalian pengen ngelakuin stem cell ataupun NK, bisa bawa hasilnya kasih ke dokter Weni gitu. Dan bisa dibaca kayak tadi ada satu pasien yang kita udah punya lengkap ya. Betul. Jadi recordnya itu kalau udah ada recordnya dibawa aja. Nanti kita coba bahas bersama kan, supaya kan jelas ya keluhan penyakitnya seperti apa. Lalu kira-kira dengan kondisi seperti ini apa yang bisa kita lakukan supaya terapinya membawakan hasil yang maksimal. Tapi perlu diingat juga sih bahwa stem cell ini bukan obat loh ya. Ya itu, jadi saya selalu tekankan kepada pasien bahwa stem cell ini bukan obat. Tetapi stem cell meregenerasi kita punya organ,
sel, jaringan supaya bisa bekerja dengan lebih baik, dikembalikan lagi vitalitasnya. Iya betul, yang rusak diperbaiki. Tetapi ada juga beberapa orang tanya, jadi saya nanti kalau udah stem cell kolesterol saya hilang ya dok, udah nggak tinggi lagi. Mungkin tidak seperti itu, karena kan kalau kolesterol itu kan berkaitan dengan lifestyle nih. Kalau pola makannya masih ya begitu dan sebagainya, ya tetap saja mungkin kolesterolnya nggak turun ya. Tetapi stem cell memperbaiki. Misalkan akibat dari kolesterol yang tinggi, mungkin pembuluh darahnya mulai kaku, banyak terjadi inflamasi dan sebagainya. Nah, stem cell memperbaiki kondisi-kondisi seperti ini sehingga kesehatannya menjadi lebih baik gitu. Jadi itu aku ingat-ingat ya waktu kecil dulu, sebenarnya penelitiannya kurang mungkin ya. Waktu kecil-kecil dulu setiap ada bayi yang lahir, nenek-nenek kita itu nyimpen tali pusar dijemur. Iya, tapi dijemur atau ditanam. Sekarang enggak, ditaruh di bank tali pusat. Bang tali pusat. Dulu tuh kan kalau nenek-nenek, termasuk adikku dulu pernah kayak gitu, dijemur dan udah kering sampai ngitem. Iya. Kalau misalnya sakit direndam pakai air diminum. Iya, gitu. Mungkin konsepnya sih maunya sesuatu dari tali pusat ya, tapi mungkin nggak kayak gitu sih. Teknologinya dulu belum sampai. Iya, betul. Tapi idenya udah bener. Idenya udah bener. Karena kan pemikirannya itu tali pusar semua sel-sel ada ngumpul di situ. Iya, kan itu kan mungkin pemikirannya zaman dulu bayi itu dikasih makan dari tali pusat. Jadi tali pusat ini sebetulnya nutrisinya banyak gitu kan. Idenya udah betul. Ide bener. Treatmentnya yang salah. Ya. belum sampai teknologinya, bener. Jangan-jangan aku juga pernah dikasih itu mungkin. Oke dokter Weni, gini aja, karena banyak banget yang nanya di Instagram aku kan dan YouTube aku, karena mereka juga paham kalau aku dulu sakit dan aku sempat kurus dan sempat habis gitu kan badannya gitu. Dan sekarang mereka ngeliat aku seger, alhamdulillah. Bukannya aku males jawab sebenarnya di Instagram, karena kalau satu persatu aku jawab kan banyak ya, gitu kan. Jadi kenapa aku bikin vlog ini, karena dari hasil Instagram aku yang ada 91 orang yang bertanya. Jadi aku mendingan bikin ini dan kalian bisa lihat di channel YouTube aku, dan aku juga akan posting di feed Instagram aku, dan aku bakal tag kliniknya Dr. Weni kalau ingin bertanya. Konsultasi dulu nggak apa-apa, tadi temen aku juga konsultasi dulu. Nah, jadi dikasih treatment yang baik dan harus ketemu dokter siapa gitu nanti di sana. Kalian harus screening dulu gitu kan. Boleh ya aku, mungkin dokter ini mau nyebutin kali nama kliniknya atau apanya biar mereka tahu. Oh, ya. Klinik saya di Beauty Ink Sunrise Garden. Nanti mungkin bisa. Tadi kan Mbak Cinta udah bilang bakal dipajang gitu. Kalau disebutin juga nggak hafal kan. Oke, aku akan dipajang di sini. Iya, maksudnya kan nanti dikasih tahu, disebutin juga, di mana tuh gitu. Lempar-lemparan ini ceritanya. Tapi thank you banget Dokter Weni. Sama-sama. Makasih banget ngeluangin Terima waktunya. kasih. Ngejawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman aku yang di luar sana, Penelopers yang nggak tahu harus kemana dan gimana. Gitu kan. Sama-sama. Jadi supaya nggak salah-salah cari momennya. Sayang kan kalau misalnya 75 juta per minggu dia stem cell yang oknum itu nggak jelas siapa. Gitu kan. Dan ya aku menyayangkan banget itu, dan akhirnya mereka telat ya, tiba stadiumnya naik. Gitu kan. Itu menyayangkan banget. Jadi sekarang aku ngasih jalurnya, dan kalian tuh punya harapan bagi yang punya penyakit-penyakit berat juga. Seperti Dokter Weni tadi, ini bukan obat, tapi ini harapan baru untuk penyembuhan, bukan penyembuhan, regenerasi yang tadi yang perbaiki lebih baik lagi. Zaman aku belum ada masalahnya, dan ini lebih lagi. Dulu aku cuma stem cell. Bayangkan stem cell sama pengobatan rutin aku bisa alhamdulillah sehat karena Allah juga gitu kan, dan ya terutama karena Allah. Dan sekarang sudah ada bala bantuan tentara dari si NK Cell ini ya. Nah, alhamdulillah semoga lebih maju lagi ntar pengobatan kanker. Semoga ada obatnya suatu saat. Dokter Weni, makasih banyak waktunya dan mau berbaik hati memberikan waktunya untuk teman-teman aku yang ada di Instagram ataupun YouTube. Terima kasih. Jangan bosan-bosan. Insya Allah kalau misalnya ada penemuan-penemuan baru, penelitian baru yang kira-kira penting buat kita sesama, ya aku bangga banget ngeliat semua dokter yang ada di Indonesia, di dunia lah ya, terutama pada saat COVID. Ya, kalian adalah pahlawan, bener-bener.
Nah, insya Allah kalau ada penelitian yang baru yang bisa membantu teman-teman di sana, Kita share lagi ya dok ya. Nggak apa ya dok pasti, ya? pasti. Makasih banyak Dokter Terima kasih Weni. Cinta. Makasih banyak Sehat semuanya. selalu. Amin. Ya buat kalian yang pengen tahu alamatnya Dokter Weni atau mau konsultasi dulu, nanti aku bakal taruh nomor telepon di sini dan alamatnya Dokter Weni. Spesial kalau yang buat di Jakarta. Kalau misalnya stem cell, banyak yang nanya stem cell aku di mana. Iya, dulu aku di Singapura, seperti yang aku bilang 70% lebih mahal dari harga di sini. Setengah aku di Singapura, setelah habis itu aku bawa mama aku berobatnya di sini karena kualitasnya ya sama, memang itu yang aku butuhkan, berapa juta sel dan dokter ini siapkan dan harganya jauh lebih murah. Namanya juga di luar negeri, hitungnya pakai dolar. Tapi semua sama. Kita ini yang stem cell juga dari luar ya? Ya, kita dari luar, betul. Dari luar juga. Langsung aja hubungin nomor di bawah ini. Dadah, assalamualaikum.